halal. Jadi langsung saja, eh, tadi sudah dapat materi apa saja? Tadi SPJH, Pak. SYPH, apalagi, apalagi selain SYPH, materi penting ya, tentang titik-titik kritis ya jadi bahan ya. Nah, itu sangatlah penting ya. Oke, nah ini kita lanjut ke materi yang eh, berikutnya. Namun sebelum itu, ya, jadi materi kita pengawasan ya. Jadi yang diawasi ya tidak hanya bahannya saja, tetapi juga prosesnya dan juga nanti produk yang dihasilkan. Sehingga eh, itu ya tidak hanya bahannya saja yang perlu kita pahami. Sehingga kita juga harus paham ya terkait referensi yang apa, kemudian pengertian pengawasan apa, prinsipnya pengawasan apa, jenis-jenis pengawasan dan aktivitas pengawasan. Nanti ini di materi boleh ya kita berdiskusi beberapa mungkin pengalaman yang sudah mendampingi ataupun mungkin ya pengalaman kami ya selama mengaudit. Nah, yang pertama kita terkait referensi ya atau peraturan-peraturan yang terkait penyelia halal. Jadi Bapak Ibu semua nanti ya yang mengikuti pelatihan ini kan tujuannya adalah sebagai penyelia halal. Nah ini beberapa peraturan terkait. Yang pertama ini harus hafal di luar kepala ini. Ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang ini tentang JPH ini yang awal mulanya ya nanti eh, di sini disebutkan bahwa ya semua produk baik itu berupa barang ya ataupun jasa yang dibuat, yang beredar, yang dijual belikan di Indonesia harus bersertifikat halal. Nah, kemudian juga nanti diperkuat dengan PP nomor 39 tahun 2021. Ya. Kemudian juga diperkuat dengan undang-undang yang lain dan juga dengan keputusan Menteri Agama atau KMA. Ya, salah satunya adalah KMA 748 dan yang lainnya. Kemudian juga ada beberapa keputusan dari kepala badan. Jadi yang diamanahi ya, terkait JPH ini ya adalah BPJPH. BPJPH kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, ini juga ada beberapa keputusan dari Kepabban ya yang kita gunakan atau yang berkaitan dengan penyelia halal itu. Nah, sedikit merefresh bahwa ya, Bapak Ibu ya semua ya sebagai ya penyelia halal harus tahu penyelia halal itu apa. Ya, berdasarkan UU nomor 33 tahun 2014 pasal 1.13 bahwa penyelih halal adalah orang internal dari perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap proses produk halal. Jadi memang aslinya ya penyelia halal itu seharusnya adalah penyelia internal. Karena apa? Karena tugas dan tanggung jawabnya penuh ya terhadap ya, proses ya produk halal. Ya. Mulai dari bahan tadi, kemudian prosesnya, nanti juga produknya. Bahkan sebenarnya ya sebelum eh, bahan datang ya termasuk pengadaan bahan itu adalah tanggung jawab dari penyelidikan. Oke, walaupun ya beberapa pelaku usaha ya terutama yang mikro kecil kan tidak punya penyelidik halal sendiri ya sehingga bisa didampingi oleh penyelidik halal dari eksternal. Tapi ini ya jadi eh, harus diingat ya tugas dari penyelia halal ini ya bertanggung jawab penuh terhadap proses produksi halal. Kemudian berdasarkan PP nomor 39 tahun 2021 bahwa ya penyelia halal itu merupakan seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap proses produk halal dalam suatu perusahaan. Ya ini di mana orang tersebut berasal dari internal perusahaan itu sendiri. Ini aslinya. Pasal 49 ya apabila pelaku usaha hendak mengajukan permohonan sertifikasi halal maka ya wajib ya memiliki penyelia halal. Jadi termasuk keberadaan penyelia halal ini adalah syarat mutlak untuk pengajuan
sertifikasi halal. Dan nanti ya penyelihara halal ini harus yang memahami tentunya yang memahami tentang proses produksi halal dan dibuktikan dari adanya ya, sertifikat ya. Jadi dengan adanya mengikuti pelatihan seperti ini sebenarnya itu mengupgrade ya pengetahuan dan keterampilan kita ya terkait dengan proses produksi. Ada pasal 51 setidaknya ya ada 4 tugas penyelia halal. Yang pertama ya mengawasi berjalannya proses produk halal. Ya ini PPH ini adalah atau proses produk halal ini adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk. Rangkaian kegiatan ini mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, ya penyimpanan, pengawasan, pendistribusian, termasuk penjualan dan penyajian produk. Ya, jadi tidak hanya bahan saja, tapi juga mulai dari awal, ya bagaimana perencanaan penyediaannya, ya kemudian penyediaannya, nah bahan tadi itu bagaimana mengatur ya penyimpanannya, ya gudangnya bagaimana, kemudian juga proses ya, produksinya. Ya, ini juga berkaitan dengan fasilitas nantinya dan seterusnya. Kemudian nanti produk yang dihasilkan seperti apa, ya penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, pencucian dan sebagainya. Jadi semuanya ini harus ya diawasi oleh siapa tadi? Penyelia halal. Ini tugas yang pertama. Kemudian yang kedua, ya menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Ya, jika ada terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian, baik itu di bahan ataupun proses produksi ataupun di produknya, maka ini harus bisa mengidentifikasi, ya, kemudian bisa mengidentifikasi penyebabnya apa, ya, kemudian cara atau tindakan perbaikannya bagaimana, nah, kemudian pencegahannya bagaimana. Kemudian tugas penyelia yang lain ya mengkoordinasikan PPH kepada LPH. Jadi yang tadi ya ada proses pengajuan sertifikasi halal, ya, baik itu yang baru ataupun perpanjangan, ya, peran dari penyelia halal ini sangat penting ya. Jadi sebagai syaratnya ya, selain sebagai syarat pengajuan nanti yang istilahnya kebagian atau bertugas ya, mengadakan komunikasi ataupun koordinasi ya dengan LPH yang termasuk ya, pengisian SCPH, ya, diisi halal dan seterusnya ini adalah dari penyelia halal. Nah, kemudian tugas yang keempat eh, yang mendampingi auditor ya pada saat nanti on-site ya atau audit lapangan. Ini setidaknya ada eh, 4 tugas. Ini sebenarnya ada tugas-tugas dari penyelia yang lain. Oke, itu yang harus kita atau Bapak Ibu sadari ya. Nah, nanti kalau bertugas sebagai penyelia itu ya tidak hanya tugasnya adalah mengisikan kesi halal, kemudian mendampingi eh, auditor pada saat audit lapang, ya. Tapi juga ya, sebenarnya tugas utama ya satunya adalah selalu mengawasi jalannya proses produk halal tadi itu. Kemudian apabila ada ketidaksesuaian, maka harus bisa mengidentifikasinya, kemudian bagaimana cara mengatasi pencegahan dan seterusnya. Sehingga nanti termasuk ya keterampilan membuat laporan ya, ya untuk nanti manajemen puncak ya bisa mengambil keputusan yang sangat penting. Oke, itu ini yang berkaitan dengan materi kita. Ya, yang pertama ini adalah tadi untuk mengawasi, ya, yang diawasi baik itu bahan, proses dan juga produk. Nah, pengawasan itu apa? Jadi pengawasan itu adalah proses pengamatan ya pada pelaksanaan seluruh kegiatan
untuk menjamin agar semua kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana ya atau standar yang telah ditentukan. Nah, jadi makna dari pengawasan yang pertama mengamati ya, seluruh proses kegiatan. Kemudian yang kedua melakukan penilaian apakah kegiatan tersebut sesuai dengan rencana. Dan yang ketiga kemudian ya memberi masukan ya atau rekomendasi kepada pimpinan untuk melakukan pengambilan kebijakan. Nah, pengawasan ini ya dilakukan ya secara konsisten ya, sehingga tercapai tujuan. Nah, kalau tujuannya tadi itu mengawasi proses produksi halal, maka ya ini harus dilakukan konsisten. Makanya kami idealnya tadi bahwa eh, penyelia halal ini adalah eh, internal ya, yang sehari-hari ya mengikuti ya baik itu bahan, proses ataupun produk. Memang harus konsisten. Oke. Nah, yang kedua ya prinsip pengawasan. Ya, pengawasan ini ya harus dapat merefleksikan kebutuhan dari kegiatan. Yang kedua, dapat difahami. Ya, dapat difahami. Kemudian yang ketiga, ya dapat ya pengawas tadi dapat melaporkan penyimpangannya dengan benar dan dapat menjamin adanya tindakan korektif. Oke, itu beberapa prinsip pengawasan. Kemudian jenis-jenis pengawasan. Ya, pengawasan ini ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal. Ya, pengawasan internal dilakukan oleh orang ataupun badan ataupun tim ya yang ada pada lingkungan dari organisasi atau lembaga atau pelaku usaha yang bersangkutan. Ya, dalam hal ini ya dalam eh, jaminan produk halal ya yang bisa berperan sebagai pengawas internal ini adalah penyelia halal. Ya, penyelia halal. Nah, memang idealnya ya penyelia halal tadi itu dari internal. Walaupun ya beberapa nah ini ya bisa juga penyelia eksternal yang mendapatkan surat tugas ya dari pelaku usaha atau lembaga tersebut. Kemudian selain pengawasan internal ya dalam hal ini adalah oleh penyelia halal ya dalam bidang halal, juga pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal ini dilakukan oleh unit yang ada di luar organisasi atau pelaku usaha tadi itu. Ini bisa organisasi, bisa masyarakat, ya, ataupun mungkin eh, dari BPJPH. Ya. Dan sekarang itu eh, ada ya CPNS ya Mas ya. Di tiap kota atau kabupaten ada dua PJPH ya, pengawas jaminan produk halal yang ada ya di setiap kota atau kabupaten. Sudah ada rekrutmen kemarin masih CPNS nih. Eh, Berikutnya nanti menjadi PNS. Oke, tuh jadi terkait pengawasan tadi itu ya ada pengawasan internal dan juga pengawasan eksternal. Nah, siapakah pengawas eksternal? Ya, pengawas eksternal bisa masyarakat, bisa BJBH, bisa BPJBH, bisa organisasi, dan bisa juga tadi itu adalah eh, PJBH ya, atau pengawas jaminan produk halal. Nah, siapakah pengawas internal? Ya, Bapak Ibu semua ya yang sebagai penyelia halal ini adalah yang ya bertugas ya sebagai pengawas internal. Nah, tugas penyelia halal sebagai pengawas internal tadi itu ya bisa dilihat di SKKNI nomor 21 tahun 2022. Ya, di sana nanti mungkin materi 1-2 insya Allah sudah ya karena ini berkaitan ya dari materi sebelumnya. Karena unit kompetensi ya dari penyelia halal itu ada di
SKKNI nomor 21 tahun 2022. Dan nanti didukung dengan Keppaban yang itu 2021 ataupun 2022 tentang perubahan SIP. Ya. Nah, ini jadi ya, jadi materi pelatihan penilaian halal itu setidaknya yang tadi sudah ya, selain materi yang awal ya, materi untuk kompetensinya ini ya. Yang pertama M74 PHI 000012 dan menyusun ya dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya. Ini kompetensi pertama ya, Bapak Ibu selaku penyelia harus kompeten di sana. Kemudian kompetensi yang kedua ya menyiapkan dokumen ya, daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Ya, jadi eh, Bapak Ibu semua ya harus menyiapkan daftar bahan dan harus tahu titik kritis dari bahan-bahan tadi itu. Ya termasuk ya dokumen-dokumen pendukungnya. Jadi untuk diajukan sertifikasi halal, ya bahan-bahan tadi itu harus tertelusur. Nah, bukti telusurnya tadi itu harus disimpan dan nanti itu bisa diverifikasi. Ya, jadi biasanya ya kalau audit, misalkan pembeliannya dilihat nota pembelian 3 bulan terakhir. Ini menunjukkan bahwa eh, sesuai ya dengan daftar bahan, ya, mereknya dan seterusnya. Nah, kemudian beberapa dokumen pendukung dicek, ya. Misalkan ya shipping point-nya, ya. Kemudian yang lain-lainnya ya. Dan kalau rumah potong ya ada surat pernyataan ya, dan seterusnya, ya. Surat jalan dan seterusnya ini dokumen pendukung ini juga harus ya disimpan dan nanti itu bisa diverifikasi atau dibuktikan. Itu sudah yang materi tadi. Oke. Nah, kita ya kali ini ya kita ke unit kompetensi yang ketiga, yaitu mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Nanti ya, setelah itu ya kita ke kompetensi yang keempat, ya, M74 PHI 000402, yaitu melakukan penanganan proses yang tidak memenuhi kriteria halal. Ini dengan saya insya Allah 2 materi ini. Nanti besok ya, besok materi yang berikutnya terkait audit internal dan evaluasi tindak lanjut. Nah, kembali ke materi kita. Jadi berdasarkan ya, standar kerja kompetensi nasional Indonesia atau SKKNI ya tentang penyelih halal. eh, Tentang pengawasan ini itu merupakan unit kompetensi yang ketiga dengan kode M74 PHI 000032. Kompetensinya eh, mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Jadi dengan bisa cek sendiri ya sebenarnya ya. Bisa baca sendiri di SKKNI nomor 21 eh, tahun 2022. Nah, di sana ini ya beberapa elemen kompetensi yang harus dikuasai oleh penyelia. Ini yang pertama, mengawasi pengadaan bahan. Jadi mulai dari pengadaannya ini sudah harus diawasi oleh penyelia halal. Ya. Apakah ya sudah memenuhi daftar bahan halal yang sudah disusun. Jadi memang eh, ya, secara idealnya ya eh, nanti Bapak Ibu harus bisa menyusun ya daftar bahan halal ya terkait dan juga pengadaannya. Nah, nanti dipastikan sesuai. Kemudian nah, jika ada bahan baru ya juga harus dipastikan sesuai prosedur. Jadi bahan
yang diajukan tadi itu ya sebenarnya kalau positif list kan tidak bermasalah ya, bisa dimasukkan. Walaupun ya perlu diperhatikan ya bahan-bahan yang masuk positif list ya, misalkan dari nabati, tapi karena ada proses proses ya maka aja bahan yang positif list tadi itu menjadi harus memerlukan ya, ya, kepastian dalam prosesnya tadi itu tidak merubahnya ya, sehingga tetap menjadi bahan yang halal. Beberapa bahan yang selain positifis tadi itu ya juga bisa dipastikan kalau menggunakan bahan yang punya sertifikat halal ya, dan ditelusur bahwa ya, yang mengeluarkan sertifikat halal tadi itu ya, sudah sesuai ya, nomor ya sertifikat halalnya sesuai dan seterusnya ya, itu bisa dimasukkan ya di bahan halal di sini. Ini ya baik bahan yang sudah di list ataupun bahan baru ini harus dipastikan harus sesuai. Kemudian ya bukti ya pengadaan tadi itu harus dipelihara ya, sehingga nanti bisa diperiksa. Selain itu ya, hasil pemeriksaannya tadi harus tercatat ya, kemudian dilaporkan ya, dilaporkan. Oke, nanti ini mungkin kita bahas juga per, per kriterianya. Jadi ini elemen kompetensi dari eh, penilai halal yang terkait pengawasan ini. Yang pertama mengawasi pengadaan bahan. Kemudian mengawasi penanganan bahan halal. Jadi bahan yang datang itu sudah diverifikasi sesuai prosedur. Nah, kalau yang tidak sesuai ya ditindaklanjuti. Nah, kemudian penyimpanannya ini juga harus diperhatikan, harus diverifikasi. Jangan sampai bahannya sudah halal, akan tapi penyimpanannya tidak sesuai persyaratan. Nah, ada ya tercampur ya, atau kontaminasi dengan produk yang tidak halal. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi penyimpanan bahan ini masih penyimpanan bahan ya. Jadi penyimpanan bahan pun tidak boleh sembarangan. Sering terjadi bahannya halal kemudian ya karena tanda kutip misalkan ya industri rumahan nah, nyimpennya ya di kulkas misalnya. Ya, kulkasnya ternyata ada bahan-bahan lain ya selain bahan halal yang digunakan untuk produksi. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, jangan sampai ya bahan yang lain tadi itu tidak sesuai. Misalkan contoh salah satunya atau bahannya tadi itu tidak tertelusur ya tidak jelas halalannya dan ada kemungkinan ya titik kritisnya. Ini menjadikan nanti temuan. Nah, contoh lagi misalkan ya kebetulan ya produksinya di rumah, nah, kebetulan yang memproduksi non Muslim misalkan ya salah satu anggota anggota apa, keluarganya ada yang mengkonsumsi babi, nah ada daging yang disimpan ya di kulkas atau freezer yang sama, nah ini tidak boleh. Jadi itu ya termasuk ya penanganan bahan halal ini ya penyimpanannya juga harus diawasi. Kemudian yang ketiga mengawasi proses produk halal. Ya, bahannya sudah halal ya disimpan sudah terpisah ya tidak ada kontaminasi, tapi eh, pada fasilitasnya ya tempatnya ataupun alatnya ataupun juga nanti prosedurnya ini ada yang menyebabkan eh, tidak halal. Nah, misalkan tadi sedikit kita singgung ya bahwa produksi di rumah ya kemudian di rumah ya anggota keluarga ada yang mengkonsumsi ya, daging babi misalkan ya masaknya menggunakan alat masak yang sama. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Sehingga ini harus benar-benar diawasi oleh penyelenggara tadi. Nah, jadi eh, harus menjamin ya pada fasilitas baik tempat alat ataupun dan juga prosesnya nah, juga itu tidak terjadi kontaminasi silang. Nah, selain itu halal itu selalu berkaitan dengan toyib. Toyib itu bersih, ya suci ataupun higienis ya. Sehingga
ya higienitas, ya kebersihan dan juga kesucian ya dari tempat, alat dan juga personelnya itu juga harus penyelidik halal memverifikasinya. Kemudian ya, proses pencucian. Jadi tidak hanya proses produksinya, proses pencucian produknya juga nanti diperhatikan. Nah, sebagai contoh, kebetulan ya saya yang termasuk auditor halal yang sering terjun untuk rumah potong hewan ya, baik itu unggas ataupun ruminansia ya. Nah, ini untuk yang unggas tadi itu produknya ya sebelum dikemas ya atau didistribusikan ke pelanggan itu harus dicuci dan pencucian harus sesuai syariat Islam ya dengan air mengalir ya dan tempatnya juga yang tidak di lantai atau di bawah. Kemudian eh, di terakhirnya ya di air dengan air mengalir dan tidak terlalu dekat ya dengan produk-produk yang belum suci ya, sehingga tidak mungkin tidak ada kemungkinan kecipratan dan yang lainnya. Nah, ini juga harus diawasi. Jadi selain bahan tadi ya proses ya, termasuk tempat alat ya, dan juga prosesnya ini harus penilai halal awasi. Kemudian elemen kemesti yang keempat ya penilai halal itu harus juga mengawasi penanganan produk halal. Nah, jadi produknya ya dipastikan sudah sesuai dengan kriteria. Ya, termasuk di sini ya bentuk ya ataupun nama dari produk ini juga berpengaruh ya. Tidak boleh menggunakan nama-nama yang tidak sesuai ketentuan. Dan misalkan ya, nama-nama yang berbau syirik, ya, termasuk nama-nama yang berbau hewan yang haram ya, atau berbau erotis. Ini juga tidak diperbolehkan. Dari nama, bentuk juga begitu ya. Tidak boleh menyerupai bentuk hewan yang tidak halal tidak terlalu erotis misalkan bentuknya dan seterusnya ini juga harus ya diverifikasi oleh penyelidikan termasuk juga penyimpanan dari produknya jadi produknya tadi itu eh, penyimpanannya ya tidak adanya kontaminasi silang ya dengan produk yang non halal. Nah, juga termasuk penyajiannya juga seperti itu. Nah, sebenarnya terkait produk ini juga termasuk pendistribusiannya atau penjualannya. Ya, misalkan dari lokasi dibawa ke pelanggan menggunakan mobil box misalkan. Kata pulangnya digunakan mengangkut bahan yang tidak halal. Ini tidak boleh. Jadi, termasuk di pendistribusian atau penjualannya juga. Kemudian yang kelima, mengawasi ya pengembangan produk halal. Jika ada ya produk yang baru ya, ataupun produk reformulasi yang eh, ya, sebelumnya belum ada ya ini dilaporkan. Nah, jadi di sini yang aspek pentingnya seterusnya ya, jadi ketepatan dalam menganalisis ya ketidaksesuaiannya, jadi diidentifikasi penyebabnya apa dan seterusnya. Kemudian juga harus ya diperhatikan ketelitian dalam mengumpulkan bukti-bukti. Jadi harus teliti mengumpulkan bukti-bukti tadi itu, bukti-bukti tadi itu harus benar ya dan nanti bisa diverifikasi. Dan bukti tadi itu ya disimpan ya, dokumentasikan dan juga disimpan dan nantinya untuk dilaporkan. Ini ya sekilas terkait elemen kompetensi dari eh, penyelia halal ya dan kriteria unjuk kerja. Ya mungkin nanti beberapa bisa sambil diskusi. Nah, kita ke yang pertama tadi tadi ini sudah ya, ini sudah bisa lihat atau dengan pinceng ya di SHKNI 21 2022 juga di Kepkapran
ya 24 nomor 23. Jadi bahwa kompetensi dari penilaian mengawasi bahan sebenarnya itu ada 5, ada 6 di sini ya. Selain mengawasi pengadaan bahan, mengawasi penanganan bahan, mengawasi proses produk halal, juga mengawasi penanganan produk halal, mengawasi pengembangan produk halal, dan ini ada prakteknya, membuat dan mengisi form pengawasan PPH. Jadi nanti untuk materi yang ini ya ketiga ini nanti juga ada eh, istilahnya tugasnya ya, ada LK-nya, ada LK 3 ya, lembar kerjanya eh, yang perlu Bapak Ibu kerjakan ya, dikumpulkan nanti ke panitia. Karena ya tidak hanya pengetahuan tapi juga praktek. Ini ya, jadi eh, untuk elemen kompetensinya ada 5 tadi itu, mengawasi bahan, mengawasi penanganan bahan halal, mengawasi P3H, mengawasi penanganan produk, dan mengawasi pengembangan produk. Nah, yang pengadaan bahan, jadi sebenarnya beberapa sudah kita bahas tadi ya. Jadi pengadaan bahan ini adalah langkah awal ya, eh, dari proses produk halal. Ya, jadi penyelia halal ya harus mengawasi ya mulai dari pengadaan. Ya beberapa ya bahkan ya penyelia tadi sudah terlibat dalam ya istilahnya menentukan ya bahan-bahan apa yang digunakan. Jadi intinya ya bahan-bahan yang digunakan tadi itu harus halal. Nah, dibuat daftar bahan halal. Nah, kemudian pada saat pengadaannya ini perlu dipastikan sesuai dengan daftar tersebut. Nah, misalkan ada bahan yang baru yang tidak masuk daftar halal tadi itu juga harus dipastikan sesuai dengan prosedur. Ya, intinya bahwa bahan yang digunakan itu harus halal. Yang halal ini bukan berarti harus punya SH semua, karena bahan tadi itu ada yang masuk positif list, atau ada bahan yang diragukan sehingga perlu eh, adanya sertifikat halal. Ini jadi di awal ya eh, harus harus direncanakan, akan harus diawasi mulai dari pengadaan bahan tadi itu. Dan bukti dari verifikasi atau pemeriksaan atau pengawasan ini harus ada ya, dipelihara, ya didokumentasikan, dan kemudian dibuat laporan, ya nantinya dilaporkan ke yang terkait. Ya, misalkan kalau di internal berarti dilaporkan ke manajemen puncak ya untuk bahan pengambil keputusan. Tapi untuk keperluan sertifikasi halal misalkan ya nanti ya ini dokumentasi ini dilaporkannya ke LPH ya, yang di sana ada auditor halal yang memeriksa ya terkait eh, halal. Oke, nah kemudian eh, di sini ya tugas ya dari Bapak Ibu semua selaku penyelia halal. Tidak hanya teori tapi juga ini harus ya prakteknya. Jadi nanti bukti dukung pembelian ya harus dipelihara, ya didokumentasikan. Nah ini eh, untuk alatnya ya. Jadi yang pertama untuk mengawasi pengadaan bahan ini, yang pertama memastikan bahwa bahan yang datang itu sesuai dengan daftar halal. Kemudian jika ada bahan baru tadi itu harus dilaporkan dan disetujui. Nah, bukti pengadaannya tadi itu diperiksa ya, termasuk nota dan juga diperiksa kondisi fisik dari bahannya. Jadi tidak hanya nota saja. Nah, misalkan nanti apa kardusnya ya, dan seterusnya. Nah, ini harus dipastikan sesuai. Jadi barang yang datang
Nah, dicek juga ya di kemasannya tadi itu apakah sesuai. Misalkan produksinya kapan, atau mungkin di sana ada tanggal pengirimannya misalkan atau expired date-nya dan setelah itu diperiksa. Nah, termasuk ya kalau yang sudah punya logo halal ya diperiksa, cek apakah ya nomor ID-nya sudah sesuai. Nah, bukti pengadaan tadi itu bisa berupa ini kwitansi, ya purchase order, ya form pengadaan bahan. Nah, ini eh, jangan lupa ya ini disimpan. Ya, biasanya pada waktu audit ya verifikasi ya dicek langsung ya untuk kwitansi dan yang lain ini biasanya diminta 3 bulan terakhir ini untuk melihat konsistensinya, benar nggak menggunakan bahan tadi itu dan mengambilnya dari produsen ya ataupun supplier yang sesuai yang dituliskan. Nah, ini ya jadi eh, beberapa ya perlu ya dilihat dari kontrak kontrak pembeliannya. Ini misalkan untuk bahan yang dikemas ulang ya. Nanti harus ada kontrak pembeliannya bahwa supplier tadi itu eh, mengambilnya dari produsen tersebut. Atau misalkan kayak warung ya yang menggunakan bahan daging ya. Nah, dagingnya tadi itu misalkan dibeli ya, dari RPU tertentu, nah ini ada kontrak pembeliannya ini dimintakan. Itu ya jadi eh, bukti dukung tadi ya harus ya, penyelia halal periksa harus benar-benar diawasi. Ini ya, jadi contoh ini ada nota, kwitansi atau faktur pembeliannya harus didokumentasikan. Ya, ini sebagai bukti dukung yang sah ya. Nah, kemudian eh, disimpan dengan baik, disimpan dengan baik. Kemudian eh, ya dituliskan ya di form pengadaan bahan. Di nama barangnya apa, jadi spesifikasinya bagaimana, jumlahnya bagaimana, satuannya bagaimana, kemudian harganya bagaimana. Nanti ditandatangani oleh ya, mungkin dari yang bertanggung jawab ya menerima bahan atau pengadaan bahan tadi dan juga tentunya oleh penyelia halal. Nah, ya, jadi harus ya, selain menurut sumber pengadaan ya juga penyelia halal di sini harus mengetahui karena tadi ya tugas dari penyelia halal adalah salah satunya mengawasi pengadaan bahan ini. Ini contoh form ya kedatangan bahan, ya, nomor dokumennya berapa, tanggal berlakunya kapan, tanggal penerimaannya kapan, nama bahannya apa, eh, suppliernya apa, ataupun produsennya apa ya, eh, kemudian kendaraannya apa dan seterusnya. Nah ini nama negara produsen ini harus dicantumkan karena kalau dari luar negeri nanti bukti dukungnya ini perlu lebih rigid ya, perlu lebih rigid. Oke, apakah ada lubang halal apa tidak? Kalau ada, eh, nomor ID nanti berapa, dicek sesuai apa tidak ya. Nah, termasuk dicek tanggal produksinya, expiry date-nya. Ini selain dari nota juga dicek di fisiknya ya, di karungnya. Kalau misalnya karung ya, ini misalnya karung ya dicek di karungnya dan seterusnya. Nah, tadi itu tanda tangani ya selain staf pengadaan atau biaya atau PCR dan juga harus diketahui oleh penyelia alat. Ini contoh ya, dan ada ya bukti pengecekan hal lain. Ini beberapa eh, contoh yang di sana. Ini ya, jadi pengadaan bahan harus sesuai dengan daftar bahan.
Nah, di nota ya ataupun bukti pembelian ini harus jelas identitasnya juga. Identitas dari supplier ataupun produsennya. Tapi ini harus jelas ya. Kalaupun nota yang seperti yang ini ada stempelnya yang jelas menunjukkan dari eh, produsen atau tokonya yang membeli tadi, dibeli. Nah, juga ya dicek ya yang lain-lain, termasuk kemasannya bagaimana, ya, kondisi fisik bahannya bagaimana, dengan beberapa data-data tadi disesuaikan ya, dibaca di kardusnya tadi misalkan ya. Nah, apakah ya sudah sesuai? Misalkan untuk jasa sembelian ini kalau dari luar negeri memang ya beberapa sudah ada kekapan halalnya, tapi perlu dicek ya bahwa ya tidak semua ya lembaga halal yang mengeluarkan SA itu bisa diakui. Satu. Kemudian juga dicek tadi itu, misalkan daging tadi ini beef liver ya, berarti hati ya. Dicek tanggal penyembelihannya berapa, ya packingnya kapan, nanti termasuk shippingnya kapan ya, dan seterusnya. Nah ini jadi intinya ya bahan-bahan tadi itu harus tertelusur. Ini contoh yang tidak tertelusur karena nggak ada nama, hanya kwitansi, nggak ada stempelnya, nggak ada nama toko dan yang lainnya. Ini kan nggak bisa jadinya ditelusur. Ini contoh yang tidak dapat tertelusur. Nih, jadi contoh lain ini eh, yang untuk daging ya ini perlu dicek ya, selain nota tadi itu dipastikan ada, nah di sini ada surat keterangan dari rumah potongnya ya, bahwa RPH tadi menjual ya daging ya ke pelaku usaha tadi itu. Dan bukti. Oh, nah, kadang oh ini sate kambing ya, kambingnya ngambilnya dari RPU A. Padahal RPU A tadi itu ya belum tentu ya penjual tadi itu atau pelaku usaha tadi ngambilnya langsung ke sana. Kadang melalui kios daging tertentu. Nah, ini harus dipastikan bahwa kios daging tadi itu benar-benar mengambil dari RPH yang eh, bersangkutan ya, tidak mix ya dengan RPH-RPH yang lain. Ini intinya harus benar-benar tertelusur sehingga terjamin eh, sesuai ya datanya. Ya. Dipastikan juga eh, produknya tadi itu ya masuk dalam produk yang sudah tersertifikasi halal. Oke, misalkan eh, suppliernya tadi atau tokonya sudah punya sertifikat halal, nah tapi tidak semua produk itu mesti ya, halal. Ya. Yang halal tadi itu sesuai dengan ketetapannya yang ada di lampirannya. Ini harus ditelusur ya, cek harus sesuai. Kalau di sini daging ayam kampung, di sini juga sesuai dengan daging ayam kampung. Oke, itu. Nah, ini untuk bahan baru ya ada eh, surat persetujuan ya, misalkan bahan baru atau mengganti produsen, dan ini dipastikan bahwa bahan baru tadi itu sudah halal. Oke, kemudian elemen kompetensi atau EK yang kedua, mengawasi penanganan bahan bahan halal. Jadi tidak hanya dipastikan bahannya halal saja, tapi juga proses penanganannya. Bahan yang datang tadi itu ya prosedur penanganannya bagaimana,
Nah, proses dari itu diverifikasi. Kemudian jika ada bahan yang tidak sesuai persyaratan, maka tindak lanjutnya bagaimana? Nah, kemudian ya penyimpanan gitu sehingga bahan yang halal ya tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Termasuk tata letak penyimpanannya juga harus memenuhi persyaratan. Eh, kemudian ya alurnya juga harus diverifikasi oleh penyelia. Ya, jadi termasuk eh, penyimpanan dan tata letaknya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang di sini satu ya, penyelenggara harus memastikan kesesuaian nama bahan, nama produsen, dan negara asal produsen yang tercantum di kemasan bahan dengan yang tercantum di dokumen bahan. Jadi yang di notanya ya, cek dengan kemasannya apakah sesuai. Nih, eh, yang pertama. Kemudian eh, cek ya, apakah bahan-bahan tersebut tadi itu ya sudah masuk kategori bahan halal. Bisa dicek di KMA yang termasuk positif list ya, apa ya, sehingga tidak perlu ya ada ESA, tapi ya beberapa bahan yang melakukan yang meragukan harus punya sertifikat halal. Dan ini ya diperiksa ID-nya harus sesuai apa tidak. Nah, bahan yang sudah punya sertifikat halal tapi yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang misalkan HFFA atau Ivanka itu juga harus dipastikan. Ya, karena nanti tidak semua ya lembaga sertifikasi halal luar negeri itu diakui di Indonesia. Demikian juga sebaliknya ya, tidak semuanya SSH-nya dari Indonesia ini diakui di negara-negara tertentu. Nah, kemudian bukti tadi harus disimpan, dipelihara, ya, termasuk ya surat jalan, COE-nya, karena beberapa tadi bahan eh, yang tidak ada SH-nya dilihat dari COE-nya ya, isinya apa saja. Ya, kalau dia berasal dari isinya dari yang positif list dan prosesnya tidak eh, ada kemungkinan komandan ya bisa yang dilihat di sana. Nah, kemudian nanti dibuatkan form pemeriksaan bahan datang. Jadi nanti dicek di sana dan nanti perlu diperhatikan lagi penyimpanan ya, atau gudangnya. Jadi ya, ilustrasi penanganan bahan ini ya, jadi dari bahan datang tadi sudah dicek ada SOP-nya, kemudian eh, dipastikan apakah bahan tadi itu ya accepted atau reject. Nah, kalau yang sudah accepted nanti ya masuk ke penyimpanan. Nah, penyimpanan ini juga eh, sangat ya, perlu diperhatikan. Nah, ini contoh dokumen form pengecekan kedatangan bahan tadi sudah ya. Nah, ini ya penyimpanan tadi itu. Nah, beberapa bahan itu ada yang perlu dicuci ya sebelum disimpan. Ini juga tempat penyimpanan ini harus diverifikasi. Kemudian tata letaknya. Ya. Bahan yang halal ya dipastikan ya tidak terjadi kontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Intinya seperti itu. Ini seperti itu. Yang perlu diingat juga kadang ada bahan-bahan lain ya bahan-bahan pribadinya dari pemilik ataupun eh, karyawan ya ini tidak boleh ya sembarangan ya disimpan ya atau diletakkan bersamaan dengan bahan-bahan kita. Nah, bahkan beberapa dan disyaratkan ya pelaku usaha tadi punya kebijakan ya tidak boleh membawa bahan atau barang dari luar untuk karyawannya.
Kenapa? Karena dikhawatirkan ya bahan yang sudah halal tadi itu ya, ternyata ada kemungkinan kontaminasi dari eh, misalkan barang-barang yang dibawa oleh karyawan dari luar tadi itu. Ya, termasuk mungkin ya membawa makanan dan minuman ini harus ada peraturannya. Ini ya, jadi tata letak ya penyimpanannya ya dipastikan ya tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Ya, misalkan di freezer ya tadi ada ini bahan-bahan dari laut. Kalau dari laut itu halal kan ya, tapi ya disimpan dengan daging yang lain. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga halal itu ya selalu berkaitan dengan higienis. Nah, termasuk penyimpanan gini ya untuk bahan-bahan daging misalkan dengan yang jeroan misalkan yang berpotensi masih tidak terlalu bersih ya, tidak terlalu bersih. Ini perlu diperhatikan. Khawatirnya kalau terjadi listrik mati agak lama, nah, kemudian bahan tadi itu mencair. Nah, ini kontaminasi dari bahan yang lain ini juga sangat perlu diperhatikan. Oke, kemudian untuk rumah potong ya, selain kedatangan bahan tadi itu, pemilihan ini perlu adanya tes ya, antemortem. Jadi sebelum disembelih ya, hewannya dipastikan bagaimana. Nah, ini harus ada dokumennya. Dokumen ini harus dipelihara ya, nanti pada waktu audit ya bisa ditentukan. Oke, jadi contoh informasinya ya kesesuaian dengan SOP, kemudian kesesuaian bahannya, kemudian dicek ya kalau sudah punya SK dicek dari mana ya, karena beberapa untuk produsen luar negeri ini perlu diperiksa ya, lebih detail. Kemudian penyimpanannya ya tata letaknya ini harus diperhatikan. Ini ya untuk contoh bahannya dari luar negeri, ya dicek ya pengeluar ya mengeluarkan SH itu dari mana. Nah, apakah diakui oleh Indonesia ya apa tidak? Ya, ini bisa dilihat di BPJPA .id ya data HLN ini eh, yang dari luar negeri tadi itu apakah sudah masuk ya di registrasi di BPJPH. Nanti ada ya disesuaikan ya dilihat juga masa berlakunya dan seterusnya. Dicek yang nama produknya, produsennya, ya, termasuk kalau misalkan daging tadi kapan ya disembelihnya kapan, ya, kemudian di packingnya kapan, nah, kemudian expired date-nya kapan. Nah, ini harus sesuai. Kalau tanggalnya nggak sesuai, misalkan eh, disembelihnya Agustus ya, ternyata data yang dilaporkan apa April kan nggak sesuai. Oke, kemudian sehingga dia cek di kemasannya tadi apakah sesuai ya, dengan eh, yang ada di SH-nya tadi itu. Itu ya memang untuk yang luar negeri memang butuh eh, pengecekan yang lebih teliti. Oke, kemudian elemen kompetisi yang ketiga selain mengawasi bahan tadi ya, ini mengawasi prosesnya. Nah, proses ini meliputi ya fasilitas tadi ya baik itu tempat ataupun alat dan juga SOP ataupun prosedurnya ini harus dipastikan sesuai standar. Ya. Dan nanti tidak hanya dokumen ini juga dilihat diverifikasi langsung karena proses tadi itu ya, ya harus.
Habis dilihat ya prosesnya bagaimana. Misalkan eh, kalau jasa sembelian ya, itu sembelian ya, walaupun julehannya tadi sudah bersertifikat ya kompetensi halal BNSP misalkan ya, juga menjadi juleha ya, tapi ini tetap ya hasil sembeliannya harus dicek, harus dilihat, harus sempurna ya, terpotong sempurna, mari hukum dan wajadanya. Jadi prosesnya tadi itu ya walaupun bahannya halal, ya hewannya hewan halal ya sapi atau ayam dan kondisinya sesuai ya sehat hidup, ya, tapi ya prosesnya tadi itu juga harus diverifikasi ya oleh penyelia halal. Nah, selain itu juga eh, kebersihan dan higienitasnya. Nah, ini tidak ada kontaminasi ya dari eh, ya selain yang tidak halal ya mungkin juga yang tidak higienis. Makanya kadang di fasilitas tadi dicek ya tata letak tata letak apa kamar mandi misalkan. Nah, ini bagaimana? Ya karena yang dari kamar mandi ya kalau tidak cuci tangan dengan benar maka bisa aja eh, bakteri tadi atau ini mengkontaminasi produk kita. Misalkan di jasa sembelih tadi ya di daging ya, yang dihasilkan ya di produksinya tadi itu bisa aja terkontaminasi. Ya, termasuk juga mungkin karyawan ya pada saat prosesnya apakah ada yang merokok apa tidak. Nah, ini eh, dipastikan. Karena bisa saja ya tadi mengkontaminasi produk. Kemudian proses pensucian, nah ini sangat penting ya. Proses pensucian ini harus dilakukan sesuai syariat Islam. Karena tadi tidak hanya halal saja, tapi juga harus bersih dan juga suci. Maka proses pencucian ini harus benar-benar diverifikasi. Ini kalau sidang fatwa sekarang diminta video pencucian. Karena harapannya bahwa produk yang kita sertifikasi halal, yang sudah punya label halal tadi itu sudah selain halal juga bersih dan suci. Karena kita nggak tahu ya konsumen tadi itu sebelum memasak misalkan apakah dicuci dulu atau tidak atau langsung ya, digunakan. Ini maka standarnya ya biar yang paling aman kan produk tadi itu eh, yang sudah bersih dan suci sehingga kalau pelaku usaha langsung menggunakan ya tidak bermasalah. Oke, kemudian di sini ya personel ya juga diverifikasi. Nah, ini ya, jadi untuk mengawasi proses produk halal ini yang pertama memastikan fasilitas dan juga prosedurnya sesuai. Kemudian juga memastikan ya kebersihan dan higienitas. Nah, beberapa PU ya ada yang disyaratkan ya harus punya SLHS. Ada misalkan SLPG ini harus punya SLHS ya. Seterusnya. Nah, ini eh, ya karena apa? Kebersihan dan higienitas ini sangat penting. Yang termasuk personilnya tadi itu ya juga harus eh, dipastikan ya bersih dan higienis sehingga beberapa kebijakan halal selain ada harus ada implementasinya, misalkan posternya ditempelkan sehingga bisa dibaca oleh semua karyawan, nah, termasuk juga mungkin pengunjung yang datang ya. Dan sehingga tadi itu ya tidak mengkontaminasi produk itu. Jadi kemudian proses pencucian tadi itu harus sesuai syariah. Nah, beberapa personel harus ya benar-benar memahami terkait halal ini. Ya, sehingga selain pelatihan internal, eksternal ya, harus juga ada pelatihan internal. Jadi disosialisasikan ke seluruh personel ataupun karyawan. Ini beberapa contoh
SOP ataupun aturan ataupun kebijakan tadi itu yang ditempel ya di tempat yang bisa dibaca oleh ya karyawan ataupun ya personil yang ada di sana ataupun termasuk pengunjung. Ini berarti eh, ya adanya sosialisasi tadi itu atau edukasi ya kepada ya semua personil. Nah, ini contoh untuk yang di rumah potong. Ini beberapa kita tambahkan ya karena dengan sebagai penyelia yang tidak hanya makan minuman saja tapi ya termasuk di penyelia di rumah potong. Walaupun sebenarnya ya seharusnya ya untuk rumah potong ini penyelia harus juga ikut ya kalau ada materi ataupun diskusi ataupun pelatihan yang terkait dengan eh, halal ya. Kalau ini cuma potong ya ini di sana. Jadi yang pertama pengetahuan peralatan, ya, misalkan pisau. Ya pisau untuk menyembelih ini kan ya tentunya tidak sama ya dengan pisau yang digunakan untuk memotong-motong tulang dan yang lainnya. Ya, ini harus tahu cara mengasahnya, cara mengecek mengecek ketajamannya dan seterusnya. Nah, untuk sembelihan tentunya ya penyembelih harus memastikan bahwa semua terpotong sempurna, baik itu mari, hulkum, dan wajadnya. Walaupun ada beberapa madhab ya, tetapi untuk sertifikasi halal yang digunakan adalah yang tidak debatable, yang diterima oleh semua madhab, sehingga harus terpotong semua ya, baik itu mari, hulkum, dan wajadnya. Baik itu hewan unggas, ya, ataupun rumanis yang sedang, yang kambing, ataupun di eh, hewan yang besar. Ini jadi harus benar-benar diawasi ya dipastikan oleh penyelia termasuk sebelum proses berikutnya ya, harus pastikan hewan sudah mati. Ya, harus bisa mengecek kematian berapa untuk yang besar ya harus ada postmortemnya ya. Yang di sana ya termasuk eh, kalau postmortem ya organnya hatinya dan sudah dicek apakah layak untuk dikonsumsi apa tidak dan seterusnya. Oke, kemudian misalkan ada apa penggunaan mesin, saatnya mesin stunning. Ya. Ini contohnya adalah audit di rumah potong ayam. Ya, ini menggunakan stunning. Sana dan ini dipastikan bahwa proses stunning tadi itu sudah memenuhi standar. Nah ini Bapak Ibu ya selaku penyelia ya harus paham di sana. Kemudian selain aspek eh, kehalan tadi itu juga aspek lingkungan ini perlu kita pertimbangkan. Jadi kalau misalkan rumah potong tadi itu ya selain sembelihannya, juga aspek keserawanan. Keserawanan itu citra hewan untuk ihsannya. Nah, aspek lingkungannya ini mesti tanya apakah ada septic tank, eh, apa tidak. Kenapa? Intinya bahwa jangan sampai ya, eh, pelaku usaha tadi itu ya, menimbulkan ya masalah lingkungan. Nah, jadi misalkan air yang keluar ke lingkungan itu dipastikan ya sudah jernih ya tidak mencemari lingkungan. Ini sehingga nah ini mesti ya ditanyakan dan wajib ada jadi. Nah, kemudian yang terkait kebersihan dan higienitas tadi itu dan juga personelnya ya dilihat di sana ya syukur-syukur kalau sudah punya LSAS itu akan lebih memudahkan. Kemudian ya, ini beberapa contoh ya dokumen ya, atau SOP-nya ya terkait ya kebersihan. Oke, nah ini ya beberapa diperhatikan ya. Nah, apakah di sana ada hewan hewan liar yang berkeliaran apa tidak? Ya. Kemudian di sini apakah tempatnya tadi itu
di atas atau di lantai. Ini ada yang beberapa proses produksinya di lantai. Ini juga ini ya, jadi harus dipastikan bahwa sesuai. Nah, ini termasuk proses pencucian. Ini harus dipastikan ya, bahan dan fasilitas itu bebas dari najis. Di prosesnya dilihat ya, harus sesuai dengan persyaratan. Kemudian bahannya, ya, termasuk bahan pencuci. Jadi bahan itu tidak hanya bahan utama produksi, ada bahan pendukung, ada bahan tambahan, ya. Nah, bahan pendukung ini termasuk bahan pencuci. Jadi airnya menggunakan air apa? Ya, karena air pun ya, jangan salah, oh air ini kan positif list ya. Tapi kalau pada airnya tadi ada pengolahan, ya, misalkan menggunakan filter ya, filternya menggunakan karbon aktif apa, ini eh, sehingga air pun ya perlu diverifikasi kecuali kalau air sumur murni kan. Nah, itu juga termasuk nanti eh, deterjen ya atau sabun ya, karena apa, deterjen dan sabun tadi itu dan air ini juga bersentuhan dengan peralatan kita, ya, bersentuhan dengan akhirnya produk kita nanti kan juga. Maka ini juga harus benar-benar diverifikasi apakah ya terjadi kontaminasi apa tidak. Itu ya, jadi eh, harus benar-benar diverifikasi. Nah, verifikasi tadi itu bisa dari pengamatan secara langsung, secara visual, ataupun dengan eh, melakukan uji ya terhadap eh, peralatannya tadi itu. Ya, nah, termasuk nanti kalau ada yang dimungkinkan terkontaminasi di air babi ya harus diuji ya dengan tadi PCR ya ataupun yang lainnya. Kemudian cemaran mikroba pun ya bisa dihitung ya dengan TPC ya, apakah melebihi standar apa tidak dan seterusnya. Ini ya jadi harus diverifikasi ya, juga terkait. Nah ini form pencucian, eh, salah satu formnya. Dia harus diketahui kapan, kemudian statusnya bagaimana, dan lagi-lagi diperiksa atau diketahui oleh penyelia. Oke, kemudian yang keempat, mengawasi penanganan produk halal. Nah, jadi ya produk ya harus dipastikan dengan sesuai dengan standar, termasuk nama, ya bentuk, ya ataupun ya bahkan kemasan atau gambar yang ada di kemasan. Ini juga perlu diverifikasi. Kemudian kemampuan telusur ya juga perlu diperhatikan sehingga tadi kode produksi misalkan batch berapa ya ini perlu dituliskan sehingga misalkan ada produk yang tidak memenuhi kriteria ya kan tidak semuanya yang tidak memenuhi kriteria pada batch sekian. Nah, ini berarti yang ditangani nanti yang produk yang di batch sekian tadi. Nah, ini pentingnya ya bahwa produk tadi itu harus tertelusur. Kemudian yang ketiga, tempat dan alat penyimpanannya harus diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Ya, jadi tempat dan alat penyimpanannya juga harus sesuai, ya intinya tidak ada kontaminasi ya. Termasuk juga pendistribusian ataupun penyajian dari produknya. Ya, ini harus benar-benar diawasi oleh penyelia. Nah, langkah-langkahnya dari penyelia yaitu memastikan bahwa kira-kira produk tadi sudah sesuai dengan SIPH, kemudian memastikan kemampuan telusur, ya, baik dari bahan dan yang lain-lain, ya, kemudian memastikan penyimpanan produknya ya sesuai ya tidak terkontaminasi ya, dengan sesuatu yang tidak halal dan juga sesuatu yang najis. Ya, kemudian penyajian juga harus diverifikasi. Nah ini penting ya kadang di penyajiannya ternyata eh,
bersamaan dengan produk lain yang tidak jelas. Ini oh, kalau di audit tanya lo ini hanya titipan, walaupun titipan bukan produknya kita, tetapi ada di display ataupun di outlet kita atau outletnya pelaku usaha. Nah, tadi itu juga harus dipastikan sudah aman, sehingga tidak terjadi kontaminasi di sana. Ini beberapa contoh dari penyajian ya, ada yang menggunakan apa ini kardus kotak ya, ada yang menggunakan food tray, ada yang menggunakan piring. Nah, ini terkait higienitas juga ya, beberapa harus dipastikan ya bersih dan higienis ya. Kalau bisa tertutup. Oke, ini juga eh, penyimpanan dari produknya. Jadi yang disertifikasi tidak hanya makanan minuman ya, termasuk jasa dan juga bahan barang gunaan ya. Nah, di sana nih contohnya ada drum dan seterusnya. Nah, jadi untuk alhamdulillah ya LPH Win Maulana mereka sudah utama ya bisa mengaudit tidak hanya lingkup Jawa Timur tapi nasional dan bahkan internasional ya, termasuk di Malaysia. Ini kemudian dari catatan penyimpanan ya harus ada dan dipelihara, dan nama bahannya, nama produknya, merek dan kemudian tanggal masuknya berapa, keluar berapa, penanggung jawabnya siapa, di, di tanda tangan itu diketahui oleh pemilik usaha dan juga penyelia. Nah, ini contoh untuk kemampuan telusur ya. Jadi dari dokumen bahan, cek ya form penerimaan bahan, form penyimpanan bahannya. Perlu dicantumkan ya nomor lot number bahannya, tanggal datangnya kapan, nah, dan kasih identitas khusus. Kemudian dokumen proses produksinya ya, cantumkan kode batch produksinya ini sebagai identitas khusus. Sehingga kalau ada apa-apa nanti bisa mudah tertelusur. Kemudian distribusinya juga ya, kode eh, batchnya tadi itu dituliskan ya, distribusinya misalkan eh, apa, kapan ngepacknya ya, kapan shippingnya dan seterusnya ya. Kemudian ya form ya serah terima barang ini ya juga dicatat ya identitasnya. Kemudian konsumen eh, juga perlu catat ya, ini kita kemarin istilahnya mengirimnya ke konsumennya apa. Nah, ini kenapa? Karena misalkan ternyata ada batch tertentu yang tidak memenuhi kriteria, harus tarik dari apa? Dari peredaran ya ini, maka ya tadi pelanggannya atau konsumen tadi siapa saja ini bisa memudahkan. Nah, beberapa informasi penting ya terkait kode produksi ini ya, varian produk, tanggal produksi ya, kemudian lini produksi atau set line-nya. Oke, kemudian ini ya jadi untuk kemampuan telusur ini yang perlu diperhatikan adalah dokumen bahan, baik itu form penerimaan bahan, form penyimpanan bahan. Nah, di sana harus mencantumkan ya lot number, ya, tanggal datang dan seterusnya. Kemudian dokumen proses produksinya, batch berapa, kemudian dokumen distribusinya dan seterusnya. Ya, distributor dan marketnya, kemudian produksi untuk konsumennya siapa. Nah, untuk yang elemen kompetensi yang terakhir untuk mengawasi bahan prosesan produk ini adalah mengawasi pengembangan produk halal. Jadi pengembangan produk ini ada dua, ya reformulasi produk ataupun mengembangkan produk baru. Nah, intinya penilaian halal tadi itu harus bisa mengidentifikasinya ya, apakah sudah sesuai dengan standar atau persyaratan. Intinya itu. Nah, jadi baik itu produk yang reformulasi ataupun produk baru tadi itu
harus diidentifikasi dan diverifikasi. Nah, untuk yang eh, produk reformulasi, jadi memastikan prosedurnya ada atau SOP-nya ada. Kemudian memastikan bahan-bahan yang digunakan terdapat dalam daftar bahan halal yang kita susun, yang disusun. Nah, kalau ada bahan baru, maka harus diusulkan atau didaftarkan sesuai dengan prosedur. Nah, lagi-lagi ya harus ada rekaman ya ataupun dokumentasinya dan dipelihara. Ini ya untuk eh, produk reformulasi. Kemudian untuk produk baru, nah harus memastikan tadi adanya prosedurnya. Nah, kemudian menjamin bahwa produk baru dengan merek atau brand yang sama ini belum harus diverifikasi dulu ya sebelum dipasarkan. Dan tadi ada prosedur tertulisnya, ya, harus ada prosedur tertulisnya. Ini jadi ya bisa ya, jadi eh, selain pengajuan baru juga pengajuan pengembangan produk. Ini sama ya. Kalau terkait mengawasi produk yang reformulasi, kemudian mengawasi eh, produk baru. Nah, ini contoh form pengembangan produknya, ada nomor dokumen, tanggal, kemudian nama produknya apa, ya, fasilitasnya di mana, formula dapatnya digunakan bagaimana, dan seterusnya. Kemudian diketahui, ya dibuat oleh siapa, diketahui oleh yang terkait, dan juga disetujui oleh penyelia. Oke, ini terkait materi yang pertama dengan saya ya. Di akhir, ya lagi-lagi semua tadi yang dilakukan itu harus tercatat, harus terdokumentasi, dan nantinya bisa dilaporkan. Nah, sedikit terkait laporan, nah, bahwa laporan itu apa? Laporan itu adalah penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan eh, yang ya fakta tadi ya berkenaan dengan tanggung jawab. Ya. Dalam hal ini kalau sebagai auditor halal ya eh, kait ya sistem jaminan produk halal. Nah, prinsip-prinsip dari laporan satu harus lengkap, dua benar atau akurat, tiga jelas, empat sistematis, lima objektif, dan enam tepat waktu. Di laporan itu harus lengkap. Data dan faktanya harus lengkap ada dalam laporan. Kemudian harus jelas, ya tidak menyebabkan multitafsir ya, atau ambigu bahasanya. Kemudian yang ketiga harus benar dan akurat, ya tidak eh, sesuatu yang mengada-ngada, tapi berdasarkan data dan kemudian laporan itu disusun dengan sistematis. Nah, sehingga jelas ya orang yang membaca itu lebih mudah ya lebih mudah memahaminya. Laporan harus objektif ya tidak boleh memasukkan kepentingan pribadi ataupun subjektivitas. Dan yang penting laporan harus disampaikan tepat waktu karena ya, keterlambatan laporan ya berakibat keterlambatan pengambilan keputusan. Nah, nanti dari laporan beberapa ada rekomendasi ataupun saran yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Mungkin itu untuk materi yang pertama. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Naim. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, monggo langsung raise hand atau nulis di chat kolom komentar ini, di chat ini boleh. Senyaman Bapak Ibu, monggo.
Apakah ada yang belum mengerti atau pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin udah jelas Pak Naim ini. Mungkin ada Bapak Ibu. Boleh langsung, boleh di kolom chat boleh. Nanti untuk kelulusannya ini Bapak Ibu ada tugas juga. Sehingga kalau misalnya ada yang belum jelas, monggo ditanyakan mumpung ada pakarnya sekarang. Jadi nanti Bapak Ibu menyelesaikan tugas sehingga sertifikatnya bisa keluar. Nah, jadi mudah untuk menyelesaikannya. Eh, apakah ada? Mungkin udah jelas ini Pak Naim semuanya. Jelas, Pak. Oh, ini. Eh, jelas Pak Naim. Ya, Istirahat dulu Pak, 5 menit nanti lanjut lagi. memang ya kelihatannya sepele ya materinya, tetapi itu sangat penting. Jadi yang perlu ditekankan bahwa tugas sebagai penyelih halal ya tidak hanya mendampingi pengajuan sertifikasi halal, kemudian mendampingi auditor pada waktu datang, setelah itu sudah enggak. Tapi justru sebenarnya tugas utamanya adalah yang mengawasi ini ya sehari-hari itu ya harus mengawasi ini. Yang diawasi tadi itu bahkan mulai dari pengadaan bahannya, ya, kemudian diawasi bahannya, diawasi prosesnya, diawasi fasilitas dan seterusnya, diawasi produk dan penanganan produknya. Ya, kemudian kalau ada pengembangan produk baru ini harus benar-benar di ya supervisi sebagai penyelia tadi itu eh, oleh penyelia halal. Itu ya, tugas yang ya sangat penting ya, bisa dikatakan ya tugas yang berat juga. Kenapa? Kalau eh, kita ya pengawasan kita yang tidak istilahnya tidak baik ya maka adanya ketidaksesuaian tadi itu akan berakibat ketidaksesuaian dari produk kita, produk dari pelaku usaha. Nah, satu hal lagi yang penting bahwa eh, kalau ya yang kita lakukan tadi itu benar ya, dan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat tadi ya sesuai ya, kita benar-benar ya menjamin dalam hal ini ya jaminan produk halal ya berarti produk yang dikonsumsi oleh masyarakat itu halal ya insya Allah itu sebagai pahala dari kita semua. Nah akan tapi kalau pengawasan kita tidak benar ya, produk yang dihasilkan tadi tidak sesuai kriteria apalagi sampai diedarkan ya dikonsumsi oleh masyarakat ya sehingga masyarakat ya mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal. Nah, ini termasuk tanggung jawab dari ya Bapak Ibu penyelia juga. Nah, ini bisa bisa saja ya kita ikut berdosa. Nah, ini makanya kita harus berhati-hati. Nah, kan tidak terus apa tujuannya yang penting sertifikat halalnya terbit tidak. Tapi justru yang dibalik itu ya tujuan utamanya ya semua proses tadi itu entah yang berperan sebagai auditor halal atau sebagai penyelia halal ataupun mungkin pendamping halal ya. Dan juga yang berperan di LPH ataupun ya semuanya ya termasuk ya dari panitia panitia yang LPK ini ya pelatihan dan keterampilan ini juga nah ini yang ya semuanya berperan ya bagaimana agar eh, jaminan produk halal tadi itu ya dipastikan sehingga apa-apa yang dikonsumsi oleh masyarakat, apa-apa yang dikonsumsi oleh umat itu bisa benar-benar sesuai ya, benar-benar eh, mungkin itu sedikit closing ya statement untuk materi yang kali ini Bu Zainabur Rahma dan saya. Eh, kita asarnya jam berapa? Sampai jam 4 Pak, 2 materi.
Dua materi. Nggih. Nggih, Berarti break dulu bentar nggih. nggih. Mungkin sampai jam Monggo, 3. nggak. Nanti jam 3 kita mulai lagi gitu ya Pak Naim. Nggih, Nggih. monggo. Monggo Nggih. Bapak Ibu istirahat dulu sampai jam 3 kita mulai lagi. Jam 3 pas kita di Zoom lagi. Jangan sampai telat nanti soalnya ada apa so- tugasnya hari Rabu diselesaikan semua sehingga kalau Bapak Ibu lulus nanti dapat sertifikat. Itu ya Pak Naim nggih. Oke. Oke, mungkin itu dari saya untuk sesi ini. Nggih. Saya akhirkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalam. Makasih wabarakatuh. Pak Naim. Oke, sami-sami Pak Buana dan Bapak Ibu yang lainnya. Oke, berarti dijeda dulu nggih, Pak? Oke, oke. Saya tak ada dulu. Oke, siap. Oke, terima kasih, Pak.